Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai Yusuf Kala, sosok pemimpin andal sang juru damai. Yusuf Kala lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei 1942 sebagai anak kedua dari 17 bersaudara dari pasangan Haji Kala dan Atirah, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kala Group. Bisnis keluarga Kala tersebut meliputi beberapa kelompok perusahaan dari berbagai bidang industri. Yusuf Kala dikenal akrab disapa oleh masyarakat dengan panggilan Daeng Ucu. Yusuf Kala menikah dengan Mufidah dan dikaruniai 5 anak yang terdiri dari putra dan putri. Pernikahan dilangsungkan pada 27 Agustus 1967. Dari kelima anak mereka, Yusuf Kala telah memiliki 10 orang cucu. Riwayat pendidikan dari Yusuf Kala, yang pertama, ia lulus dari SMA Negeri 3 Makassar. Lalu melanjutkan kuliah ke Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin pada tahun 1967. Ia melanjutkan S2-nya ke The Europe Institute of Business Administration, Prancis, tahun 1977. Dalam bidang bisnis, Yusuf Kala menjadi sosok pengusaha yang fokus memperhatikan keinginan dan kepuasan pelanggan. Saat menjadi wakil presiden, Yusuf Kala sangat mengutamakan kepentingan rakyat dengan terjun ke lapangan untuk mengetahui kondisi aspirasi rakyat secara langsung. Pemimpin seperti Yusuf Kala yang selalu bicara apa adanya, fokus pada perihal inti dan tidak terbelit-belit. Yusuf Kala salah satu sosok dikenal aktif, mendamaikan konflik-konflik yang terjadi, hingga mendapatkan penghargaan The World Assembly of Youth dalam konferensi The World Youth Forum on Peace and Harmony tahun 2011. Dia mendapatkan pengakuan internasional sebagai juru damai yang sukses. Selain itu, Dr. Honoris Causa dari Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Honoris Causa bidang perdamaian dari Universitas Syiah, Kuala Aceh pada 12 September 2011, Dr. Honoris Causa bidang pemikiran ekonomi dan bisnis dari Universitas Brawijaya Malang pada 8 Oktober 2011, Dr. Honoris Causa bidang kepemimpinan dari Universitas Indonesia pada 9 Februari 2013, penghargaan budaya akademi Islami dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, penghargaan sebagai tokoh perdamaian dalam Forum Pemuda Dunia untuk Perdamaian di Maluku Ambon 2011. Penghargaan Dwi Josowojo Award dari Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra, The Most Inspiring Person tahun 2020. Dalam ranah komunikasi politik, Wakil Presiden sebagai komunikator politik perlu mengkomunikasikan pesan-pesan politiknya dengan tepat kepada masyarakat. Yusuf Kala mempunyai kemampuan negotiation skills yang baik untuk mencapai tujuan bersama yang win-win solution, yakni pendekatan dengan menawarkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Hal pertama yang dilakukan Yusuf Kala yaitu mengamati pemicu terjadinya konflik GN, melakukan pendekatan dengan orang-orang terkait dengan pihak yang sedang konflik. Jika permasalahan berkaitan dengan ketidakadilan, maka yang harus ditawarkan kepada daerah yang berkonflik yaitu kesejahteraan yang akan mereka dapatkan. Jika terjadinya perdamaian, keberhasilan negosiasi bersama GN untuk mencapai kesepakatan perdamaian inilah menjadi hasil terbaik bagi semua pihak. Sejak kecil, pengajaran orang tua untuk hidup sesuai dengan ajaran, agar jujur dan menghormati orang lain, bekerja keras dan menghormati orang lain. Salah satu bentuk sikap kejujuran, ucapan dan tindakannya sesuai terbukti dan tidak mengumbar janji-janji palsu.
Yusuf Kala telah terbentuk mentalnya sebagai pengusaha, sehingga menjadi orang-orang yang mengetahui potensi dan belajar mengembangkannya untuk memanfaatkan peluang dan mengatur sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sehingga beliau bukan saja mampu memimpin perusahaan, namun juga memiliki kemampuan memimpin bangsa dengan kemampuan manajemen yang mumpuni. Analisis SWOT tokoh Yusuf Kala. 1. Kekuatan. Yusuf Kala, sebagai tokoh politik dan pengusaha Indonesia, memiliki beberapa kekuatan yang menonjol. Pengalaman politik yang luas, Kala telah menjabat dalam berbagai posisi penting, termasuk sebagai Wakil Presiden Indonesia pada periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2014 sampai tahun 2019. Pengalamannya di pemerintahan memberikan wawasan mendalam tentang kebijakan publik dan administrasi negara. Jaringan yang kuat, sebagai seorang politisi senior, Kala memiliki jaringan luas di kalangan elit politik, bisnis, dan masyarakat. Hal ini memudahkan dia dalam membangun koalisi dan mendapatkan dukungan untuk inisiatifnya. Kemampuan negosiasi, dikenal sebagai negosiator ulung. Kala mampu menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan antara berbagai pihak. Kemampuannya ini terlihat dalam peranannya dalam berbagai mediasi konflik di Indonesia. Keterlibatan dalam bisnis, selain karir politiknya, Kala juga sukses dalam dunia bisnis. Ia merupakan pemilik dari beberapa perusahaan besar yang memberinya pemahaman tentang ekonomi dan industri. 2. Kelemahan. Meskipun memiliki banyak kekuatan, Yusuf Kala juga menghadapi beberapa kelemahan. Kontroversi politik, beberapa keputusan dan tindakan politiknya pernah menuai kontroversi yang dapat mempengaruhi citra publiknya. Misalnya, keterlibatannya dalam beberapa skandal atau kritik terhadap kebijakannya. Usia dan energi. Pada usia lanjut, ada pertanyaan mengenai kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika politik yang cepat berubah, serta tuntutan fisik dari posisi kepemimpinan. Ketergantungan pada jaringan lama. Meskipun jaringan luas adalah kekuatan, ketergantungan pada hubungan lama dapat menghambat inovasi dan adaptasi terhadap perubahan generasi baru dalam politik. 4. Ancaman. Kala juga harus menghadapi berbagai ancaman. Persaingan politik yang ketat dengan banyaknya tokoh muda yang muncul di panggung politik Indonesia. Persaingan untuk mendapatkan perhatian publik dan dukungan semakin ketat. Perubahan kebijakan global, dinamika geopolitik global, dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi domestik serta kebijakan luar negeri Indonesia yang mungkin tidak sejalan dengan pandangannya. Isu lingkungan hidup. Dengan meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan hidup, setiap kebijakan atau proyek bisnis yang dianggap merugikan lingkungan bisa menjadi bumerang bagi reputasinya. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini secara menyeluruh, analisis SWOT Yusuf Kala menunjukkan bahwa meskipun ia memiliki banyak kekuatan dan peluang untuk terus berkontribusi bagi bangsa, ia juga harus waspada terhadap kelemahan dan ancaman yang ada di sekitarnya. Analisis Object Leader. Muhammad Yusuf Kala jika merupakan sosok pemimpin Indonesia yang mencerminkan karakter yang kuat dan rasional. Sesuai dengan teori Muchtar Lubis, ia tidak terjebak dalam sikap hipokrit, melainkan dikenal dengan integritas dan komitmennya untuk melayani rakyat. Baik saat memimpin Golkar maupun sebagai wakil presiden, jika juga menunjukkan tanggung jawab tinggi, seperti perannya dalam menyelesaikan konflik Aceh melalui pendekatan damai yang menunjukkan sikap lembut dan cinta damai. Ia bukan figur yang feodal, melainkan seorang pemimpin yang terbuka terhadap ide baru dan komunikatif, serta pragmatis dalam pengambilan keputusan. Jika juga dikenal dengan pendekatan logis dalam menyelesaikan masalah, baik dalam kebijakan ekonomi maupun sosial, serta menunjukkan ketegasan dan diplomasi yang kuat dalam berbagai situasi. Meskipun tidak terlalu menonjolkan sisi artistik, ia tetap memperhatikan aspek seni dalam beberapa proyek, seperti pemugaran Pantai Losari. Secara keseluruhan, jika mencerminkan kepemimpinan yang moderat, rasional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat serta kemandirian nasional. Sekian video dari kami, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.